أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أما بعد. Naramang Bapak Ibu sekalian, sudah pada sarapan? Alhamdulillah. Yang belum, insya Allah ada snack di belakang. Silahkan ya. Insya Allah kita akan sarapan dengan tilawah dulu. Seperti biasa kita baca surat An-Najm ayat 1 sampai ayat ke-26. Insya Allah satu halaman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Fa'auha ila 'abdihi ma auha. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Afatumarunahu 'ala ma yara.
ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من
Semoga yang lancar membaca Al-Quran dibersamai oleh para malaikat kiramil bararah. Yang masih belajar terbata-bata, insya Allah pahalanya ganda double, insya Allah. Dan setiap bacaan kita semoga jadi syafaat di akhirat sesuai janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iqra'ul Quran fa innahu yati yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Dan juga mudah-mudahan yang berusaha menghafal, berusaha menghafal, ditempatkan derajat syurganya sesuai dengan tingkat hafalannya juga. Iqra wartaqi warattil fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Bacalah, naiklah, dan tartillah. Kedudukanmu ada di ayat yang terakhir engkau baca. Insyaallah dengan niat untuk memahami kandungannya, mengamalkan panduannya, dan menghafalkan ayat-ayatnya. Semoga Allah memberi kita keberkahan dari wahyunya, dari firman-Nya, karena kitab ini kitab yang mubarak, kitab yang diberkahi. Surat An-Najm insyaallah masih kita lanjut ya. Hari ini insyaallah kalau waktunya cukup kita targetkan sampai ayat yang ke-4 mudah-mudahan. Ayat 1 sampai ayat ke-4 ini tentang syahadah atau persaksian dari Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau diakui oleh manusia kita ini orang baik dan hebat, sudah cukup membanggakan. Kalau kita punya SKCK, SKKB dulu, surat keterangan kelakuan baik, tidak punya track record, rekam jejak kriminal, SKCK ini jadi salah satu syarat administratif untuk bekerja, cari nafkah, dan lain sebagainya. Padahal yang mengeluarkan SKCK, SKKB belum tentu tahu aslinya kita seperti apa. Yang penting di catatan kepolisian tidak ada rekam jejaknya, walaupun di dalam rumah mungkin keluarganya tersiksa. Yang penting baik kata polisi, SKCK. Bayangkan kalau yang mengeluarkan SKCA-nya, surat catatan SKKB-nya, dikeluarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat 1 sampai ayat 4 ini adalah surat keterangan kelakuan baiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan 4 ayat pertama surat An-Najm, kalau melihat polanya, Allah sedang berbicara dengan orang-orang yang mengingkari kebaikan dan rekam jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya pernah kita sampaikan bahwa dalam berbahasa, termasuk dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia, ada 3 tingkatan. Kalau dalam ilmu balaghah ada yang disebut dengan khobar ibtidai, kemudian ada khobar talabi, kemudian ada khobar
ingkari. Ibtidai, talabi, ingkari. Makhluk apakah itu? Ibtidai, talabi, dan ingkari. Kalau objeknya sosok yang netral, yang nol, yang tidak punya asumsi apapun, yang kosong, tanpa prasangka sama sekali, maka redaksinya adalah redaksi yang tidak perlu penekanan dan penegasan. Karena kita sampaikan ini ya, khobar ibtidai itu kalimat yang tidak perlu ada penekanan. Cuaca cerah, itu nggak ada penekanan sama sekali. Kalau ada keraguan, saya nggak percaya cuacanya agak cerah, kita kasih penekanan, demi Allah cuacanya hari ini cerah. Dikasih penekanan satu kali. Kalau audiensnya itu meragukan, namanya khobar talabi. Kalau audiensnya itu netral, audiensnya itu tidak ada asumsi sama sekali, nol, namanya khobar ibtidai. Kalau meragukan, khobar talabi, mulai ada penekanan, penegasan, demi Allah. Kalau masih meragukan juga, sampai pada tahap mengingkari, denial, menyangkal, menolak, dan tidak percaya, nyerang bahkan, maka naik khitabnya jadi khitab ingkari, khobarnya jadi ingkari, untuk mengingkari apa yang dituduhkan. Normalnya ayat 1, ayat 2, ayat 3 sampai ayat 4, kalau tanpa penegasan cukup begini, ma dhalla sahibukum, atau sahibukum ma dhalla, sahabat kalian itu tidak tersesat. Atau bahasanya bukan bahasa penegasian gitu ya, bahasanya Muhammad sosok yang benar, Muhammad sosok yang lurus, sallallahu alaihi wasallam, berbicaranya dari wahyu. Tapi saat orang musyrik Mekah mulai ragu, nggak mungkin sosok yang diangkat jadi nabi seperti Muhammad. Harusnya tokoh berpengaruh, influencer, orang kaya, Abu Sufyan, Walid bin Mughirah, atau pemimpin orang Taif ya. Kalau Muhammad memang akhlaknya baik, tapi duitnya nggak ada, bukan tokoh dan pejabat publik, bukan orang kaya yang hartanya melimpah, nggak, mustahil yang diutus sosok seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah kemudian menggunakan sumpah, wan najmi idza hawa, demi bintang. Dan ternyata masih mengingkari juga, ma dhalla wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ayat sebelumnya sudah kita sampaikan, ayat pertama ya, tentang bintang di dalam Al-Quran. Betul, ini sudah. Alhamdulillah, ada yang ngangguk-ngangguk, hatur nuhun. Sisanya sedang merecall memori yang entah ada di mana. Insya Allah sudah ya. Ada rekamannya, bila kita percantan. Beberapa ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang bintang-bintang. Buat orang Arab pada masanya, inilah khususnya poin nomor 1, bintang sebagai petunjuk dalam kegelapan. Bagaimana dengan kita orang Indonesia? Kalau dulu kita bicaranya sebagai orang Arab, Bapak Ibu, ada yang tahu lambang sila pertama Pancasila?
pasti ada filosofinya. Ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya bintang. Kemanusiaan yang adil dan beradab, lambangnya ya PPKN-an no. Kemanusiaan yang adil dan beradab, rantai. Persatuan Indonesia, pohon beringin tapi sudah ditebang dan jadi banjir. Kayu gelonggongannya kemudian ke bawah arus banjir. Pohon beringin. Apa yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lambangnya pantai. Itu kerakyatan. Jadi yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, lambangnya karena padinya sudah diganti jadi gedung dan kapasnya sudah banyak impor dari Cina. Drifting. Alhamdulillah. Kenapa bintang? Ini menarik. Saya sengaja cari di situsnya BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Pengen tahu secara resmi apa sih makna bintang menurut BPIP? Ternyata diidentikan antara cahaya bintang itu dengan cahaya kerohanian. Itu kata BPIP begitu. Maka silahkan googling lah. Kenapa ketuhanan yang Maha Esa itu disimbolkan dengan bintang? Ya, buat kita, buat bangsa Indonesia, meureun baheula yang menyusun Pancasila. Tuhanan yang Maha Esa lambangnya adalah bintang. Namun di masjid mah bulan dan bintang. Ya bulanan sedikit. Wan najmi idza hawa. Jadi ada asosiasi bintang itu dengan sesuatu yang sakral, sesuatu yang agung, sesuatu yang besar, sesuatu yang gak bisa terjangkau. Dan itu juga yang dirasakan oleh bangsa Arab. Bahkan sebagian bangsa Arab mereka menyembah bintang. Tapi mudah-mudahan makna ketuhanan yang Maha Esa lambangnya bintang bukan berarti Tuhannya itu bintang ya. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Jadi maksudnya bintang ini visualisasi dari sesuatu yang maha, yang tinggi, yang tidak terjangkau, tapi mudah-mudahan tidak terasosiasikan Tuhan itu ada banyak. Karena bintang jumlahnya tidak terhingga. Insya Allah. Karena kalimatnya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Bintangnya cuma satu. Jadi bukan jenderal tapi brigjen. Jadi itu brigjennya. Kalau yang 5 apa? Pengjen. Tetangganya jenderal. Ada yang 7? Isjen. Istrinya jenderal. Istrinya jenderal. Jadi ada iskol, ada islet, istri letnan, istri kolonel. Alhamdulillah. Bintang dalam Al-Quran digambarkan seperti ini sebagai petunjuk, seperti kuda liar yang dijinakan, ya, sebagai penanda dan seterusnya. Dan punten Bapak Ibu, wan najmi idza hawa. Ini ya kita maknai juga bahwa kalau bintang itu posisinya di atas, kalau bintang itu tidak terjangkau, kalau bintang itu sesuatu yang sangat tinggi, kalau bintang itu sangat diagungkan dan disakralkan, bisa terbenam. Wan najmi idza hawa artinya apa yang diagung-agungkan oleh manusia selama itu makhluk, maka pasti masih bisa terbenam. Wan najmi idza hawa. Jadi wan najmi idza hawa. Bintang yang ada di pundak pada akhirnya akan menjadi purnawirawan. Demi bintang, apabila bintang itu sudah jatuh, tidak lagi ada di posisi atas, dia akan terbenam dan sudah. Sebelumnya mungkin, siap jenderal, siap panglima, siap. Idza hawa bukan idza tua. Demi bintang, apabila bintang itu kemudian terbenam. Sebelumnya dia di TV ini adalah
bintang naon? Star naon? Star Wars. Dia tuh bintang, artis bintang dan seterusnya. Pada akhirnya bintang itu bisa terbenam. Bintang film, The Rising Star, dia ini bintang yang lagi naik. Pada akhirnya semua bintang itu akan jatuh. Wan najmi idza hawa, dan makna ini tidak salah. Karena makna ini dibuka dalam Al-Qur'an kemudian nanti ditutup. Wa annahu huwa rabbus syi'ra. Masih di surat yang sama, surat An-Najm, bahwa Allah lah yang menjadi Tuhannya bintang syi'ra, bintang Sirius. Dan di kisah mana? Oh, saya tidak sebut di sini ya. Dalam surat Al-An'am, di kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Saat Nabi Ibrahim mencari kebenaran, saat Nabi Ibrahim berdakwah kepada umatnya, siapa Tuhan? Kata Nabi Ibrahim, oh ini mungkin Tuhan, bulan. Tapi bulannya terbenam, saya nggak suka yang terbenam. Oh mungkin bintang Tuhan, bintang indah. Tapi bintang terbenam, la uhibbul afilin. Saya nggak suka yang hilang, saya nggak suka yang terbenam. Jadi jangan menuhankan sesuatu yang bisa terbenam. Jangan menuhankan bintang di sini, karena ini juga bisa hawa. Jangan menuhankan popularitas, karena popularitas juga ada masanya. Jangan menuhankan apalagi engagement yang tinggi. Jangan menuhankan jabatan, karena semua bintang itu bisa terbenam. Semua yang dipandang indah, semua yang dipandang tidak terjangkau, semua yang dikagumi itu juga bisa terbenam. Yang tidak akan terbenam hanya Rabbus Syi'ra, Tuhannya bintang. Jadi kita memaknai maknanya memang banyak, wan najmi idza hawa. Tapi kita mencoba untuk mentadaburi yang relate dengan saya, yang relate dengan kita, memaknai wan najmi idza hawa. Bapak Ibu, nah ini muncul nggak? Kenapa tidak muncul? Selalu berpenyakit seperti ini ya. Oke lah. Ada update-nya, error way gitu ya. Sedang belajar untuk menggunakan aplikasi apa namanya? Gemini. Gemini. Tapi ternyata coba sekali deh, bismillah. Enggak juga. Oke, nggak apa. Jadi wan najmi idza hawa, kita mencoba memaknainya, apa istilahnya? Kalau yang tadinya berbintang kemudian turun, post power syndrome. Ya, pensiun. Bintang pun ada waktunya terbenam, dan itu sebuah sunnatullah. Tidak selamanya bintang di atas, tidak selamanya matahari itu jam 12. Ada masanya terbit, ada masanya tenggelam juga. Bahkan yang paling indah itu sunrise dan sunsetnya. Sunset. Ya, sunnatullah itu bukan kehinaan. Jadi kita mencoba meriletkan, menghubungkan dengan keseharian kita. Wan najmi idza hawa ini apa artinya dalam tanda petik mah? Seni turun panggung. Wan najmi, demi bintang, apabila bintang itu terbenam. Dulu dia seorang bintang, tapi turunnya itu turun yang elegan. Turunnya itu turun yang cantik, turun yang baik gitu ya. Dan Bapak Ibu, ya kalau secara fisik mungkin memaknai wan najmi idza hawa, dulu badan keker luar biasa, kuat untuk olahraga 20 jam satu hari. Tapi waman nu'ammirhu nunakkishu
fil khalqi. Barang siapa yang diberikan umur, maka akan dikurangi fisiknya. Menerima fisik yang semakin menua, menerima jabatan yang hilang, menerima kepergian anak dari rumah, menerima suara rambut kulit yang sudah semakin tidak sama seperti dulu. Wan najmi idza hawa. Ini semua sunnatullah. Pada akhirnya akan datang masa di mana bintang itu juga terbenam. Dan kalau bintang terbenam, artinya bersinarnya jadi tidak sama seperti dulu. Jangan ingin bersinar sendirian. Kasih sinar itu kepada yang lagi terbit. Ini tenggelam, ini terbit. Ini di atas, ini di bawah. Ini tenggelam, ini terbit. Kita pernah bahas tentang akar kata khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa makna khalifah secara bahasa? Dari kata khalfun. Kalau di depan namanya amam, kalau di belakang namanya khalfun. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Kenapa khalifah disebut khalifah? Karena dia posisinya di belakang, menerima mandat dari Allah Subhanahu wa taala dan posisinya di belakang. Dan apa yang dia pegang mandat ini harus diserahkan lagi ke yang ada di belakangnya. Nanti dipegang mandatnya, serahkan lagi ke yang ada di belakangnya. Jadi Allah memilih diksi, Allah memilih kata yang sangat penting untuk membangun mindset. Kenapa tidak disebut inni ja'ilun fil ardi malik? Saya ingin mengangkat seorang raja di muka bumi. Atau inni ja'ilun fil ardi imama. Saya ingin mengangkat seorang imam. Kenapa yang dipilih mindsetnya adalah, yang dipilih katanya adalah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Karena kalau diterjemahkan, terjemahannya nggak jauh berbeda. Khalifah, imam, apalagi, dan seterusnya. Mindset seorang khalifah adalah mindset yang ini bukan milik saya, ini mandat dari yang ada di depan saya, dan saya di belakangnya, untuk saya transfer ke yang ada di belakang saya lagi. Itu mindsetnya khalifah. Jadi mindsetnya bukan ini milik saya, bukan. Mindsetnya bukan saya harus menguasainya sendirian dan saya tidak akan regenerasi lagi ke belakang. Kalau mindset khalifah, saya dapat dari yang pendahulu dan saya harus menyiapkan siapa penerus yang ada di belakang saya. Bedanya antara khalifah dengan malik. Kalau malik dikekewok bahasa Indonesianya. Dikorowot dikekewok kenawan itulah. Digenggam dan tidak boleh lepas. Ini malik. Mindsetnya adalah ini milik saya. Kalau khalifah, ini bukan milik saya. Ini transfer dari sesepuh untuk diteruskan ke junior. Jadi secara pilihan kata yang Allah gunakan ini membentuk mindset yang berbeda. Saya ini khalifah dan ternyata dimulai dari keluarga. Bapak Ibu, untuk memahami makna khalifah yang sesungguhnya, kita bisa lihat di keluarga kita. Ya Allah, saya kuliahnya cuma S1. Saya pengen anak saya S7. Ingin yang di belakangnya itu lebih baik daripada yang ada di depannya. Itu mindset khalifah. Ingin, kalau saya sudah bersinar 1000 lumens, yang ada di belakang saya itu bersinarnya harus lebih kencang. Itu mindset khalifah. Kalau mindsetnya bukan khalifah, tidak boleh ada matahari kembar. Cukup saya yang jadi matahari, yang lain tidak boleh bersinar. Tapi kalau mindsetnya khalifah, saya cuma segini, maka yang di bawah saya harus lebih lagi. Jadi apa bahasa kita, regenerasinya.
Khalifah itu adalah mindset untuk meregenerasi setelahnya, yang ada di belakangnya, yang ada di belakangnya, yang ada di belakangnya. Wan najmi idza hawa, kalau bintang sudah terbenam, maka waktunya yang lain untuk bersinar. Jangan ingin bersinar terus-terusan, karena ini ilusi keabadian yang dulu pernah digunakan syaitan untuk menggelincirkan. Ingat cerita Nabi Adam? Cerita Nabi Adam adalah cerita yang tergelincir dengan ilusi keabadian. Syajaratil khuldi. Adam ingin abadi, makan pohon ini, makan buah dari pohon ini. Inginnya terus-terusan seperti usia 30 tahun. Jadi akhirnya menolak untuk apa? Gitu ya. Menolak takdir bahwa waman nu'amirhu nunakishu fil khalqi. Menolak untuk jadi rakyat biasa. Post power syndrome. Wan najmi idza hawa. Bintang pun bisa terbenam. Allah tidak hanya bersumpah dengan wan najm. Kalau sumpahnya hanya dengan bintang, ya sudah, berarti posisi bintang. Tapi sumpah yang digunakan adalah ada pergerakannya. Demi bintang, idza hawa, apabila bintang itu terbenam dan jatuh. Yang tidak terjangkau oleh manusia, yang nun indah di atas langit sana, yang diagungkan dan disakralkan, bahkan jadi lambang ketuhanan yang Maha Esa, ternyata bisa terbenam. Maka ya jangan menuhankan bintang. Jangan menuhankan bintang, jangan menuhankan jabatan, jangan menuhankan popularitas, jangan, dan seterusnya. Ini makna yang pertama. Yang kedua, kita masuk ke ayat yang kedua. Wan najmi idza hawa, karena ayat tentang bintang sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Masuk ke ayat yang kedua. Ini SKKB dari Allah. Surat keterangan kelakuan baik dari Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Kalau lihat di terjemahan Al-Qur'an, saya sulit untuk menemukan perbedaan antara dhalla dan ghawa. Dhalla diterjemahkan sesat, ghawa diartikan keliru. Apa bedanya sesat dan keliru? Mana yang lebih ngeri, sesat atau keliru? Sesat. Betul? Sesat. Tapi kalau melihat kamus bahasa Arab dan penggunaan pada umumnya di dalam Al-Quran, ternyata ghawa itu lebih ngeri daripada dhalla. Kenapa? Karena kalau dhalla itu jahil, alladzi yasluku ala ghairi tariqin bi ghairi ilmin, kata Ibnu Katsir. Ini kita mengutip tafsirnya Ibnu Katsir. Ad-dhal, orang yang sesat. Punten Bapak Ibu, di Al-Qur'an kata dhalla itu tidak selalu bermakna sesat. Dia kalau di bahasa Indonesia homonim. Homonim atau homonim. Homonim itu tulisannya sama, cara bacanya sama, tapi maknanya bisa ganda. Contoh, bisa ular, bisa membunuh. Bisa ular, bisa membunuh. Tulisannya sama persis. Tapi makna bisa yang pertama dengan bisa yang kedua beda. Ada namanya homofon. Homofon itu kedengarannya sama, tapi bacaannya, tulisannya beda. Bang Toyib sedang pergi ke bank. Sama-sama bank kedengarannya, tapi yang satu B-A-N-G, yang satu B-A-N-K. Ya, N-K. Ada lagi homo, apa lagi ya? Homo sapiens. Homograf kalau nggak salah. Homograf itu tulisannya sama, bacanya beda. Nah, dalam bahasa Arab salah satu yang homonim namanya dhalla. Contoh, dalam surat Ad-Duha ada kata dhalla. Wa wajadaka.
Dhallan fahada. Tuhanmu mendapatimu dalam keadaan, apa artinya dhallan di surat Ad-Duha? Tuhanmu mendapatimu dalam keadaan dhallan, maka Tuhanmu memberikan petunjuk. Kalau diartikan sesat bisa jadi kasus deh. Pernah kan? Begitu. Makna dhallannya bukan sesat tapi bingung. Dan Tuhanmu mendapatimu dalam keadaan bingung, kudu dikumahakeun ieu masyarakat Mekah, apa yang harus dilakukan, bagaimana cara terbaik, maka Tuhanmu memberikan petunjuk. Di surat Al-Baqarah beda lagi makna dhal. Antadilla ihdahuma. Lihat surat Al-Baqarah ayat 282, ayat tentang hutang piutang. Yang satu halaman penuh teh. Satu halaman penuh. Ada kalimat begini. Mana ayatnya ya? Wastashhidu syahidaini min rijalikum. Maka dalam transaksi hadirkan notaris untuk mencatat hutang piutang ini. Kalau transaksinya transaksi ila ajali musamma, tidak kontan, tidak cash, tidak sehari tahun, ada jeda waktu, maka hadirkan notaris. Apalagi kalau jumlahnya besar. Tapi kalau jumlah dengan utangnya seberapa 1.000 lah perlu notaris. Mahal keneh mayar notaris daripada akadna. Kalau seberapa sih notaris itu di aturan kita minimal transaksinya? Berapa? 200 juta. 200 jutaan. Hadirkan notaris kalau pencatatannya itu apalagi dalam keadaan hutang piutang. Kemudian hadirkan 2 saksi, bukan hanya yang menulis, tapi 2 saksi. Wastashhidu syahidaini min rijalikum. Kalau saksinya laki-laki 2, fa illam yakuna rajulain, kalau tidak ada 2 laki-laki maka farajulun wa imra'atan, maka 1 laki-laki dan 2 perempuan. Kenapa? Mimman tardawina minasyuhada an tadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra. Kenapa 2 perempuan? Supaya kalau salah satunya tadilla dolal, maka yang satu akan mengingatkan. Apa artinya tadilla di ayat ini? Lupa. Bukan sesat. Padahal akar katanya sama dari kata dhalla yadhillu. Jadi ini salah satu homonim dalam bahasa Arab. Tulisannya sama, cara bacanya sama, tapi memaknainya tergantung dari konteks kata, konteks kalimatnya yang ada di sekitarnya. Wa wajadaka dhallan fahada. Ya, ma apa? Kalau itu surat Ad-Duha, kalau di ayat ini wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Dhal artinya orang yang bodoh, jahil. Alladzi yasluku ala ghairi tariqin bi ghairi ilmin, yang meniti satu jalan tanpa ilmu. Ini bukan jalan yang pakai ilmu. Jadi orang tersesat jalan di padang pasir dan dia nggak punya peta. Niatnya mungkin baik. Saya pengen ke tujuan. Saya pengen ke Allah. Kata Allah madalla, Muhammad bukan sosok yang tersesat tanpa kompas, tanpa peta. Kalau ghawa, al-ghawi kata Ibnu Katsir, al-alimu bil haqqi al-adilu anhu qasdan ila ghairihi. Bedanya ad-dhal dengan al-ghawi, yang satu jahil, yang satu alim. Mana yang lebih membahayakan? Yang jahil atau yang alim? Membahayakan buat orang lain ya. Orang jahil atau orang alim yang sengaja ingin menyesatkan orang lain. Ghawi itu lebih mengerikan. Ghawi itu lebih mengerikan. Kenapa? Pemimpin bodoh memang mengerikan, tapi pemimpin pintar yang menyesatkan itu lebih mengerikan. Karena pemimpin bodoh
itu masih bisa ditegur, mana teh kieu kuduna begini, ada orang pintar di bawahnya. Ada orang yang ya, saya memang tidak pintar tentang fisika, tapi saya bisa meng-hire orang yang pintar fisika. Saya bodoh, tapi saya pemimpin di sini, tapi saya punya orang-orang yang pintar yang bisa ngasih tahu dan menegur kalau saya salah. Rada lamun ngaduleuheung ya banyak. Ngaduleuheung bahasa Indonesianya. Kalau dibandingkan mana yang lebih leuheung? mending antara dhalla dengan ghawa. Dhalla itu masih lebih ringan walaupun tidak baik juga gitu ya. Dibanding dengan ghawa. Kalau ghawa, Bapak Ibu pernah dengar cerita orang yang Bal'am bin Ba'awra. Dulunya dia ulama ahli kitab, tapi kemudian menyimpang. Lihat surat Al-A'raf ini supaya lebih mudah. Surat Al-A'raf surat ke berapa? Ke-7 ayat ke Faqsusil qasas la'allahum yatadzakkarun. Ayat ke-175. Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Ghawin ini isim fa'il, subjek dari kata ghawa. Siapa itu orang yang ghawa? Dan bacakanlah kepada mereka berita tentang orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, pengetahuan tentang isi Alkitab. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh syaitan sampai tergoda, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Ghawin. Apa bedanya ghawin dengan dhalin tadi? Kalau dhalin sesatnya karena nggak punya ilmu. Kalau ghawin dia sesat padahal dia sudah punya ilmu. Kenapa bisa sesat padahal punya ilmu? Kalau lihat di ayat ini 175 surat Al-A'raf, kalau dilanjutkan ayatnya, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu. Berilmu tapi mengikuti hawa nafsu, maka jadi ghawin. Tapi kalau dhalin, mungkin dia ingin mengikuti kebenaran tapi nggak punya ilmu, jadinya dhalin. Ini perbedaan yang disampaikan oleh Ibnu Katsir, ya, dhalin dan ghawin. Ma dhalla wa ma ghawa. Ayat kedua surat An-Najm ini menegasikan, Allah menafikan, Allah menegasikan, Allah menolak tuduhan kepada Nabi Muhammad SAW yang disebut oleh orang musyrik, Muhammad ini bodoh, Muhammad ini nggak bisa jadi pemimpin kamu Muhammad. Kata Allah, ma dhalla. Artinya beliau punya ilmu. Wa ma ghawa, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, artinya dia tidak punya niat yang buruk. Dhalla urusan intelektual, ghawa urusan emosional dan spiritual. Ma dhalla ilmunya ada, wa ma ghawa niatnya juga tulus, murni. Kalau bahasa kita sekarang apa ini? Ma dhalla wa ma ghawa. Dia punya kapasitas dan dia punya integritas. Rasulullah punya kapasitas sehingga tidak dhallah, dan Rasulullah punya integritas sehingga tidak punya ghawa. Kan masalah itu cuma dua biasanya, kompetensi atau integritas. Ini orang teh punya skill luar biasa tapi tukang tipu. Itu berarti ma dhalla tapi ghawa. Ini orang teh nggak punya skill tapi integritasnya bagus, itu berarti ma ghawa tapi dhalla. Ya. Ini orang sudah nggak punya skill, penipu lagi. Itu berarti dhalla dan ghawa. Tapi kalau skillnya bagus, kompetensinya ada, kapasitasnya mumpuni dan integritasnya juga baik, bahasa Qur'annya ma dhalla wa ma ghawa. Dan dimulai dengan sumpah, wan najmi idza hawa. Yang kedua Bapak Ibu, setelah Allah menegasikan
nabi yang tidak dhal dan tidak ghawa, Allah menyebut dengan kalimat sahib. Sahib itu sahabat. Terus ketinggalan di putar. Sahib itu sahabat. Sahabat kalian itu tidak sesat dan dia tidak punya niat untuk menyesatkan. Ma dhalla wa ma ghawa sahibukum. Apa maknanya? Emang kalian nggak kenal dia? Dia kan bestie kalian, dia sahabat kalian, dia terus bersama dengan kalian dari kecil sampai sekarang. Kalian tahu bagaimana sifatnya. Dan kalau dia sesat dan menyesatkan, kalian sahabatnya. Kalian sahabat. Jadi, masya Allah, penegasian dari Allah, penafian dari Allah tentang tuduhan-tuduhan orang-orang musyrik dengan bahasa yang senjata makan tuan bahasa kita, begitu ya. Muhammad ini begini, yang itu. Kalau yang menuduh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam syair, kahin, kadzib, apalagi majnun, itu bukan orang Quraisy, mungkin masuk akal, karena mereka nggak tahu track recordnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang yang tahu track recordnya, kita pernah sampaikan ini, dhalla dan ghawa itu fiilnya fiil apa? Fiil madhi. Pernah kita bahasnya? Ma dhalla wa ma ghawa itu fiil madhi. Fiil madhi itu sesuatu yang sudah lapau. Sahabat kalian dari dulu kalian tahu dia itu nggak pernah tersesat, dia nggak pernah ada niat untuk menyesatkan kalian, dan kalian tahu itu. Ayat 2 pakai fiil madhi. Ma dhalla wa ma ghawa. Ayat 3 pakai fi'il mudhari. Wa ma yantiqu. Wa ma yantiqu. Jadi kalau track recordnya itu nggak pernah sesat dan menyesatkan, masuk ke ayat yang ketiga, maka hari ini apa yang membuat kalian meragukan kalau dia berbicara dengan hawa nafsunya? Dulunya ma dhalla, dulunya ma ghawa, dan sekarang sampai ke depan wa ma yantiqu anil hawa. Ini masya Allah, iltifat kalau bahasa Arabnya, pergeseran dari fi'il madhi ke fi'il mudhari, pergeseran dari masa lampau ke masa depan. Yang satu menegasikan masa lalu, yang satu menegasikan dari sekarang ke masa depan. Dia tidak akan berbicara dengan hawanya. Wa ma yantiqu anil hawa. Dan Bapak Ibu, dalam bahasa Arab, ya, redaksi penegasian yang sangat kuat itu bukan la, juga bukan laisa, tapi ma. Ini paling kuat ya. Jadi walaupun terjemahan bahasa Indonesia nama gitu-gitu keneh lah gitu ya. La diartikan tidak, la diartikan bukan, laisa diartikan tidak, laisa diartikan bukan, ma juga sama. Tapi kalau diurutkan mana yang paling kuat adalah kalau menegasikan dengan kata ma. Makanya kenapa ibu-ibu itu paling kuat? Karena mereka adalah mama. Mama, ulah. Mama. Kalau papa kan masih kena bisa dinego gitu. Kalau mama, sudah. Mama. Ma dhalla wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa. Kalau yang biasa penegasiannya begini. Laisa bidhallin, laisa bighawin, laisa la yantiqu anil hawa. Itu ringan gitu penegasian. Ini pakai kata ma dhalla wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa. Lalu apa hubungannya dengan saya, dengan kita? Apa hubungannya dengan kehidupan sehari-hari? Kalau ini kan, ya Nabi tidak sesat. Oh iya, tawat. Terus apa hubungannya dengan saya? Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau Allah menyebut Nabi ke orang Quraisy sebagai sahabat Nabi, tapi kata Allah, dia itu sahabat kalian. Ma dhalla sahibukum. Mudah-mudahan saya
bisa bersahabat dengan minimal dengan anak-anak saya. Posisi yang tinggi sebagai seorang nabi, tapi disebut oleh Allah, dia sahabat kalian. Namanya sahabat kayak gimana sih interaksinya? Gitu. Hogak bahasa Indonesianya. Akrabnya, tektokannya, cairnya, simpelnya, sederhananya, mudah. Nggak ada lagi topeng yang ditutup-tutupi. Nggak usah pakai topeng berlapis-lapis. Dengan sahabat namanya juga. Kata Imam Syafi'i, sahabat yang paling saya suka adalah sahabat yang membuat saya bisa membuka topeng saya semuanya. Tapi sahabat yang paling jadi beban saat saya bersahabat dengan orang yang harus pakai topeng yang berlapis-lapis. Jadi ada lapis-lapis kepribadian yang kalau bertemu dengan dia perlu pakai iya. Tapi kalau dengan sahabat yang bestie yang dekat, kita bisa ngobrol bebas gitu tanpa ada sekat. Sahibukum. Nabi kedudukannya sebagai sahabat. Dan dalam Al-Quran, Bapak Ibu, khususnya ini konteksnya kita dengan keluarga begitu ya, atau saya dengan orang tua. Ternyata ada ayat dalam Al-Quran juga yang bapak dan anak, orang tua dan anak, itu menggunakan kata sahabat. Wasahibhuma, gimana ayatnya? Ma'rufa. Wasahibhuma di surat Luqman. Surat Luqman ayat 15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau terjemahannya mungkin tidak terlalu mengcapture makna sahabat ya. Terjemahannya hanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Jadi sohib itu diterjemahkan sebagai pergaulilah gitu, bergaul. Dan jika orang tuamu memaksamu untuk berbuat syirik, mempersekutukan aku dengan yang tidak ada pengetahuan tentang itu, janganlah kalian mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Bahasa Qur'annya wasahib huma. Bahasa bebasnya, jadikanlah kedua orang tuamu sebagai sahabatmu. Orang tua dan anak sebagai sahabat. Dan kita tahu pembagian Ali bin Abi Thalib 7. Pernah dengar ini? 7 tahun pertama jadikan dia sebagai apa bahasanya Ali? Jadikan dia sebagai raja. 0 sampai 7 jadikan dia sebagai raja. Dinang naneng nih di pandang naneng nih. Jadi di angkleng-angkleng, di ya, raja, ratu, princess dan seterusnya lah. 0 sampai 7 sebelum masuk SD. 7 sampai 14 jadikan dia seperti tawanan dengan kedisiplinan tingkat tinggi, dengan nilai yang ditanamkan, dengan ketegasan ya. 7 sampai 14 berarti usia SD sampai SMP. 14 sampai 21 jadikan dia sebagai sahabat. Kalimatnya Ali bin Abi Thalib. 7. Di Al-Qur'annya wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Di surat An-Najmnya ma dhalla sahibukum wa ma qawa. Jadi pola interaksi Nabi dengan penduduk Mekah sebagai sahabat. Dan ini juga jadi pembelajaran bagi saya khususnya gitu, ke tim yang ada di bawah tanggungan, memposisikan diri bukan sebagai komandan dan instruktur, tapi sebagai sahabat. Sahibukum, sahabat kalian. Ini bahasa yang luar biasa Bapak Ibu. Sangat luar biasa karena bukan Allah merendahkan derajat Nabi, tapi Allah sedang menceritakan bagaimana pola komunikasi Nabi dengan penduduk Mekah. Gaya bahasanya bukan gaya bahasa saya komandan,
Kamu pasukan, saya instruktur, saya pelatih, kamu yang dilatih, sahib. Dan ini punten, kalau dipraktekkan ke Gen Z itu efektif. Karena pendekatan Gen Z saya kira nggak sama dengan pendekatan ke yang lain. Ada dalilnya di Al-Quran, sahibukum, menjadi sahabat bagi mereka, jadi teman diskusi yang setara. Kalau di kisahnya Nabi Ibrahim dengan Ismail, itu Nabi Ibrahim nanya pendapat. Nah, Bapak mimpi melihat diri Bapak, ya, Bapak mimpi melihat menyembelih Ananda. Fanzur maza taro, saur aku mah. Itu kan seperti sahabat yang minta pendapat. Fanzur maza taro, bagaimana pendapat Anda? Kata anaknya, ya abati if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang engkau diperintahkan. Bahasa kitanya begini, Pak, AA tahu Bapak ini bukan Bapak yang kejam. AA tahu Bapak ini bukan Bapak yang kesel karena punya anak seperti saya. AA tahu kalau Bapak ini Bapak yang pengasih dan penyayang. Tapi kalau ini perintah dari Allah, kerjakan saja. Seperti karyawan, kenal manajernya ini baik, kenal manajernya ini bijaksana, tapi kemudian ada perintah dari direktur, perintahnya adalah memutasikan semua timnya ke daerah terpinggir, terjauh, terpojok, tertindas, Jadi kata karyawannya, kata timnya, Pak, saya tahu Bapak ini bijaksana, dan saya tahu Bapak nggak mungkin tega menempatkan kami jauh dari keluarga. Tapi kalau ini memang perintah dari atasan Bapak, kerjakan saja, Pak. Itu bahasa Ismail ke Nabi Ibrahim saat diajak dialog untuk menjalankan perintah Allah tadi. Sampai Bapak Ibu punten, pernah dengar cerita anak muda yang datang ke Rasulullah minta izin berzina? Kita mencoba mempelajari kok bisa begitu ya. Kok ada yang seberani itu datang ke Rasulullah? Suasana seperti apa yang dibangun oleh Nabi sehingga ada anak muda yang berani datang ke Nabi, ya Rasulullah, boleh nggak teman saya bobogohan sampai berhubungan badan? Cek urang mah calutak mah gitu. Apa calutaknya? Lancang. Datang ke Polda, ketemu dengan Polda ini teh. Bintang 2 pastinya gitu. Pak Kapolda, komandan, boleh nggak kalau saya ngerampok? Izinkan saya dikasih surat izin SIM merampok bank misalnya. Dan pertanyaan itu didengar oleh para sahabat. Yang kesel sahabat, kesopan nanya kieu ka Rasulullah, gaplok siapa aing? Kata Umar bin Khattab. Umar kan biasa, kalau digaplok mah gampang. Kata Umar kan, ya Rasulullah, da'ni aqta' raqabatah. Ya Rasulullah, izinkan saya kadek ku mamang ya Rasulullah, jalma jiga kieu mah. Emosi para sahabat mendengar Gen Z yang calutak nanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta izin. Tapi kok bisa suasana itu terbangun? Nabi panggil sini ke dia aja, kita ngobrol. Ridho nggak kalau ibumu dizinahi orang lain? Ya itu ya Rasulullah. Ya betul kayak gitu. Ridho nggak kalau kakak perempuanmu dizinahi orang lain? Ya itu ya Rasulullah. Ya betul kayak gitu. Ridho nggak kalau bibimu dizinahi orang lain? Ya itu ya Rasulullah. Ya betul kayak gitu. Ridho nggak kalau kamu punya anak perempuan dizinahi orang lain? Ya itu ya Rasulullah. Ya betul kayak gitu. Jadi suasananya adalah suasana dialogis, tanya jawab, tektokan. Dan setelah itu kata Nabi, pegang dadanya dan doakan, Allahumma ighfir dhanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ini doa anti pergaulan bebas, doa supaya terjaga dari LGBT dan seterusnya lah.
Doanya 3 sambil ditepuk dadanya. Ya Allah, ampuni dosanya. Allahumma ighfir dzanbahu, bersihkan hatinya. Wa tahhir qalbahu, wa hassin farjahu, lindungi kehormatan dan kemaluannya. Dan setelah kejadian itu sahabat ini anti dengan yang namanya jadi pejuang anti LGBT. Jadi nggak kepikiran sama sekali untuk berbuat zina. Cuman yang ingin saya garis bawahi dalam tanda petik lancangnya tadi, beraninya tadi untuk menyampaikan sesuatu yang gitu yang sahabat Rasulullah tadi. Kan dia sahabat. Kan dia iman. Ketemu Nabi, usianya masih muda gitunya, tapi ngomongnya sih gak gitu. Jangan bayangkan sahabat Nabi itu siga Abu Bakar, siga Umar. Itu mah top of the top lah. Tapi sahabat Nabi itu berjenjang, sahabat Nabi itu beragam. Dari yang seperti itu sampai yang kayak Aiman gak ayat gitunya. Anu sok ngebodor, anu sok jahil, anu sok ngeprank, ada yang seperti itu juga. Ada yang seperti Abu Zar Al-Ghifari, ada yang seperti macam-macam lah begitu ya. Sahabat Nabi itu seperti bintang di langit. Ini kita tadabbur kalimat apa tadi? Sahibukum. Sahibukum. Allah menyebut Nabi sebagai kawan, sebagai sahabat kalian. Hikmahnya bagi saya, bagi kita, bagaimana kita menjadi sahibukum buat yang ada di sekitar kita, minimal buat orang-orang yang ada di keluarga kita. Yang kedua, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Panduan bagi kita track record, rekam jejak, ma dhalla wa ma ghawa. Warisan yang terbaik di lingkungan kita adalah meninggalkan nama yang baik, tidak sesat dan tidak menyesatkan, tidak dhalla dan tidak ghawa. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, dari ma dhalla sahibukum wa ma ghawa adalah setelah kita menjadi sahabat, kita mencari sahabat yang tidak sesat dan tidak menyesatkan. Cari sahabat seperti Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kebersamaan kita di majelis ilmu seperti ini bagian dari mencari sahabat yang tidak dhallah dan mencari sahabat yang tidak ghawa. Kenapa? Karena yang tidak dhallah dan tidak ghawa adalah yang tiknya bukan dari hawa. Ini mengantarkan kita ke ayat berikutnya. Mengantarkan kita ke ayat yang ketiga insyaallah. Kita lanjut ayat yang ketiga. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan dia tidak berbicara dari hawanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berucap dari hawanya. Ini termasuk homonim. Hawa. Yang satu hawa bintang, yang satu hawa nafsu. Hawanya bintang itu terbenam. Hawa nafsu, kata Ibnu Katsir, mailun nafsi ila ma tuhibbuhu au tuhibbu an taf'alahu duna an yaqtadiyahu al-aqlu salimul hakim. Hawa adalah kecenderungan jiwa. Jadi yang bermasalah itu bukan nafsu, yang bermasalah adalah hawa. Nafsu itu jiwa, dan jiwa itu ada jiwa mutmainnah, ada jiwa yang lawamah, ada jiwa yang amarah bisu. Jadi yang berbahaya itu bukan nafsu, yang berbahaya adalah hawanya, gitu. Hawanya. Apa itu hawa? Kecenderungan jiwa, mailun nafsi ila ma tuhibbuhu, kecenderungan jiwa terhadap apa yang disukainya atau yang ingin dilakukannya, au tuhibbu an taf'alahu, tanpa pertimbangan akal sehat yang bijak.
tanpa pertimbangan aklun salimun hakimun, akal yang selamat, akal yang sehat dan bijaksana. Al-aqlus salimul hakim. Jadi ternyata dari definisi hawa, hawa itu sangat identik dengan cinta. Hawa itu identik dengan sesuatu yang dia suka. Hingga dalam bahasa Arab, ya, terjemahan bahasa Indonesianya mungkin cinta. Tapi dalam bahasa Arab cinta itu sampai ada 9 tingkatan. Yang paling bawah namanya hawa, yang paling atas ada namanya aliha. Ilah. Ilah yang kita terjemahkan Tuhan, itu akar katanya dari cinta. Cuma cintanya beda. Nuansanya beda antara cinta ilah dengan cinta hawa. Kalau hawa itu, bentar, kalau bahasa Indonesia hawa, hawa, sesuatu yang kosong, hawa. Lihat surat hati mereka hawa, wa afidatuhum hawa. Bapak Ibu bisa lihat surat, sedangkan mata mereka tidak berkedip dan hati mereka kosong. Ibrahim ayat 43. Wa afidatuhum hawa, kosong. Jadi kita ingin didengar, atau ingin diperhatikan, ingin dikagumi, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin di like, ingin diposting ulang, ingin itu semua hawa. Kalau kita terjemahkan ayat yang ketiga ini, Nabi ketika berbicaranya itu tanpa interest sama sekali. Wama yantiqu anil hawa. Nggak ada kepentingan sama sekali saat beliau berbicara. Kepentingannya cuma satu, ini paket harus disampaikan, selesai. Ini wahyu harus diucapkan, selesai. Urusan mau dengar nggak mau dengar kemadinya. Urusan menerima atau tidak masyaallah. Kemadinya. Mau dipuji, mau dicaci, kemadinya terserah. Itu wama yantiqu anil hawa. Dan orang yang wama yantiqu anil hawa, insyaallah ma dhalla wa ma ghawa. Kalau yantiqu anil hawa, besar kecenderungannya jadi dhalla dan jadi ghawa. Kalau berbicara ada maksud tertentu, kalau ngomong ada hajat tertentu, kalau menyampaikan ada interest tertentu, bisa dhalla, bisa ghawa. Pertemuan sebelumnya kita menyampaikan tentang apa? Manusia sapi. Masih ingat manusia sapi? Siapa manusia sapi? Manusia yang dengan lisannya kemudian mengumpulkan harta. Seperti sapi yang shot, dililit, ditarik begitu. Itu karena yang tikunya anil hawa. Berbicaranya karena ada dorongan, kecenderungan terhadap apa yang dia suka. Bikin postingan, cat, apa tujuannya? Sugan web viral. Pasti kecenderungannya, nahangan sakieu viewers nanti. Nahangan sakieu. Targetnya atau obsesinya adalah melihat notifikasi sudah berapa banyak likers, viewers, reposters yang merepost ulang dan seterusnya. Ada hawa di sana. Wa ma yantiqu anil hawa. Jadi semakin Masya Allah. Kalau ngaku mah gampang ya Bapak Ibu ya. Yang susah itu di aku, apalagi diaku oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia itu kalau ngomong bersih dari hawa nafsu. Muhammad itu ketika berbicara itu bersih dari interest dan kepentingan apapun. Wama yang tidak ada harapan, tidak ada keinginan untuk ini, untuk itu, mau dipuji, mau jabatan. Sehingga bisa diandalkan dan apa bahasa kita, objektivitasnya sangat diakui. Kalau muji memang sesuai, kalau menegur memang karena kesalahan, bukan karena benci. Kalau pakai hawa nafsu, muji karena suka, asa an yakuna baghidaka yauman ma.
Cintailah kekasihmu sewajarnya saja, boleh jadi dia akan jadi musuhmu suatu hari. Dan bencilah musuhmu sewajarnya saja, boleh jadi dia akan jadi kekasihmu suatu hari. Baguslah jadi mood booster hari ini. Kalaupun cinta jangan pakai hawa, kalaupun benci jangan pakai hawa. Karena kalau pakai hawa, bencinya bisa over. Kalau pakai hawa, cintanya juga bisa jadi over. Dan kalau mujinya jadi ngejilat. Kalau negurnya juga bisa seperti ngajak ribut dan ngajak perang. Susah untuk bersikap objektif dan adil, proporsional kalau masih melibatkan hawa. Bapak Ibu, di surat Al-Maidah, surat kelima ayat ke-8. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Jangan kebencianmu terhadap satu kaum mendorongmu untuk bersikap tidak adil. Kita pernah cerita Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lagi ngebagiin beras, bahasa orang, sedang membagikan MBG, pokoknya pembagian lah begitu ya, sembako, bansos, raskin dan seterusnya begitu. Dan salah satu penerima manfaatnya adalah oposisi. Oposisi kalau bahasa kita, sosok yang dia nggak suka sama Umar bin Khattab dan Umar juga nggak suka sama dia. Dua-duanya sama-sama tahu karena ada masalah di masa lalu. Kata tokoh oposisinya begini, Umar, bughduka iyaya yamna'uka an haqqi. Apakah kebencianmu kepadaku akan menahanmu memberikan hakku?